Ada sesuatu yang sangat meresahkan tentang sebuah rumah tua di malam hari. Apa yang indah jika sedikit lebih buruk setelah beberapa saat pada siang hari bisa berubah menjadi jahat begitu matahari terbenam. Deru angin di luar, dari papan lantai, gesekan ranting di jendela. Mungkin salah satu dari suara-suara ini membuatmu terbangun di tengah malam. Mata yang terbuka ke ruangan yang penuh bayangan berubah menjadi kacau dan menakutkan dalam kegelapan. Tentu saja itu mungkin bukan hal yang supranatural, hanya sebuah rumah tua bercampur dengan paranoiamu sendiri. Tapi terkadang seringkali itu adalah sesuatu yang lebih. Terkadang kamu tidak sendirian di rumah tua seperti yang kamu pikirkan. Itu pasti terjadi kalau kamu pernah menemukan dirimu tinggal di SCP-2696, juga dikenal sebagai rumah berhantu dari puncak gelap Victoria. Pada tahun 1869, industrialis kaya dan terkenal serta pelajar okultisme Henry Percival Rothschild membangun sebuah rumah megah yang dikenal sebagai Rothschild Hall untuknya, istrinya Clara, dan anak-anak yang mungkin mereka miliki di masa depan. Itu dibangun untuk memberi Henry ruang yang cukup untuk melakukan penelitian misteriusnya. Clara dengan ruang duduk yang indah dan taman bunga untuk dirawat, dan anak-anak masa depan mereka dengan banyak ruang untuk bermain dan berlarian saat mereka tumbuh. Setelah tahun yang lancar di rumah, Clara melahirkan dua bayi laki-laki bernama Edgar dan Miles. Untuk sementara waktu, keluarga itu bahagia di sana. Sayangnya kebahagiaan ini berumur pendek karena kematian yang suram segera mulai membayangi Rothschild Hall. Pada bulan Januari 1873, Clara terserang demam mendadak dan meninggal di tempat tidurnya. Kehilangan ini mendorong Henry yang sudah eksentrik ke ujung jurang, dan dia mulai membuat perubahan aneh pada struktur interior rumah. Dia menambahkan lorong-lorong yang mengarah ke jalan buntu, lantai miring yang aneh, dan sudut yang berliku-liku, mengubah rumah yang dulunya nyaman dan ditinggali menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali lagi. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, anak-anak Henry, Edgar, dan Miles juga tiba-tiba meninggalkan Henry sendirian di tanah miliknya saat dia melanjutkan perjalanannya menuju kegilaan. Dia terus memodifikasi rumah, memperluas dari perpustakaan rumah, dan menara ke seluruh ruangan pada bangunan. Hari-hari Henry dihabiskan untuk mengawasi konstruksi di sekitar rumah, menolak membiarkan para pekerja melanjutkan tanpa pengawasan ketatnya. Khawatir jika tidak, visinya akan rusak. Malam-malamnya dihabiskan tanpa tidur saat dia bekerja di menara dan di kamar anak di lantai 2. Tidak seorang pun diizinkan menyaksikan pekerjaannya pada malam hari. Tapi staf rumah tangganya mengeluhkan suara-suara aneh, kilatan lampu, dan bisikan-bisikan aneh. Banyak yang begitu gelisah dengan suara-suara ini dan perilaku Mr. Rothschild yang tidak menentu, sehingga mereka berhenti dari pekerjaan mereka tanpa pemberitahuan. Pilihan yang bijak karena keadaan itu. Saat stafnya berkurang, begitu pula cengkeraman Henry Rothschild yang sudah rapuh pada kenyataan. Permintaannya untuk material menjadi semakin berat. Dia menuntut 200 kg batu tanah dari Isle of Anglesey di Wales dan 37 meter pipa yang terbuat dari amalgam merkuri dan tembaga, di antara bahan-bahan yang tidak konvensional lainnya. Tapi Rothschild masih punya uang untuk dibakar dan tidak ada keluarga yang bisa membelanjakannya lagi. Jadi setiap permintaan anehnya dikerjakan untuk sementara waktu. Pada bulan Juni 1876, kelelahan dan gelisah karena jam kerja yang panjang, proyek yang semakin aneh, dan fenomena supranatural yang tidak biasa di sekitar rumah, sisa pekerja Rothschild berhenti. Dia kemudian memecat semua staf rumah tangganya kecuali pembantu rumah tangganya yang setia dan melanjutkan pekerjaannya dalam kesendirian. Meskipun spesifikasi dari apa yang Mr. Rothschild coba capai kemungkinan akan dibawa ke kuburan bersamanya. Beberapa entry buku hariannya ditemukan dari rumah dan mereka mengintip motifnya dan sifat aktivitas anomali rumah itu. Setelah kematian istri dan anak-anaknya, dia menjadi terobsesi dengan konsep tubuh yang dibuat oleh pikiran. Gagasan bahwa memiliki ingatan yang begitu kuat sehingga jika diberikan kondisi energik yang tepat, itu dapat mengambil bentuk jasmani. Teorinya adalah jika sebuah memori terukir secara permanen di dalam pikiran, maka memori itu dapat mengambil manifestasi fisik dan energik yang permanen. Dia mulai bereksperimen dengan konsep ini, bertekad untuk mengembalikan wujud istri dan anak-anaknya dengan cara apapun yang diperlukan. Tujuan mulia yang dibuat menuju kegilaan. Selama proses inilah dia mulai merombak rumah untuk memberikan kondisi energik yang ideal bagi ingatannya untuk dijadikan bahan. Akhirnya catatannya berubah menjadi omong kosong dan halaman-halamannya ditutupi dengan persamaan geometris dan darah. Catatan terakhirnya berbunyi, "Anak-anak masih berbicara dengan suaranya. Aku takut aku mungkin menjadi gila." Memang benar bahwa dia mungkin telah kehilangan cengkeramannya pada kewarasan menjelang akhir eksperimennya. Tapi pekerjaannya tidak dapat disangkal memenuhi rumah dengan sesuatu. Tidak lama kemudian laporan pemandangan dan suara aneh di sekitar rumah Rothschild sampai ke telinga mereka yang terlatih untuk menyelidiki masalah seperti itu. Rumah itu dan sifatnya yang aneh awalnya ditemukan oleh Jitinder Jain Shankar, seorang okultis dan penyelidik yang dipekerjakan oleh organisasi kerajaan untuk penahanan paranormal yang aman atau RFSJP. Dia menulis laporan resmi pertama di rumah pada tahun 1876 setelah menyelidiki beberapa rumor penampakan hantu di sekitar rumah. Dia dan timnya sepasang
pemburu hantu bernama The Bartons tiba di rumah Rosyth dengan perasaan khawatir. Mereka diantar melalui pintu oleh pengurus rumah tangga yang membuat janji menakutkan bahwa Henry Rosyth akan segera bersama mereka. Ketika tuan rumah datang untuk menyambut mereka, tim investigasi terkejut dengan penampilannya. Dia kurus hampir seperti kerangka dengan mata gelap dan dalam yang buram karena terlalu lama tidak tidur. Dia tampak seperti berusia 100 tahun dalam beberapa tahun sejak kematian istrinya. Tim bermalam di rumah mengalami tidur yang gelisah dan mimpi buruk hingga pukul 2.30 pagi ketika pekerjaan investigasi akan dimulai. Mereka turun ke hall utama rumah di mana hanya ada pintu hitam besar yang berdiri di antara mereka dan yang tidak dikenal. Itu dibuka dengan suara sedalam tulang seolah memperingatkan mereka untuk tidak masuk, tapi tetap saja mereka melangkah masuk. Begitu mereka melewati ambang pintu, mereka disambut dengan sudut yang aneh, susunan warna dan bahan yang mencolok, dan langit-langit yang sangat tinggi. Semua untuk spesifikasi Mr. Rosyth yang sangat menuntut tentu saja. Dia tidak menyia-nyiakan biaya untuk membuat rumah mimpi buruknya yang tidak masuk akal menjadi kenyataan yang meresahkan. The Bartons mengeluarkan tongkat dowsing yang mereka gunakan untuk mengukur aktivitas spiritual di dalam ruangan. Pada awalnya tidak ada yang terjadi, tapi segera tongkat dowsing mulai menyala dengan ganas dan embusan angin tiba-tiba meniup semua lilin di ruangan itu. Tidak ada apa-apa selain kegelapan dan tiba-tiba ada yang hadir di antara mereka. The Bartons jatuh ke lantai dengan Mrs. Barton memuntahkan darah dari mulutnya dan Dr. Barton mengejang hebat. Kehadirannya semakin kuat dan meskipun tidak berbicara, tidak salah lagi. Itu adalah Clara Rosyth yang telah meninggal. Jay Shankar melarikan diri dari rumah, menyeret teman-temannya yang tidak sadarkan diri secepat mungkin. Setelah aman jauh dari rumah, dia segera menghubungi RFSCP secepat mungkin saat berkomunikasi melalui telegram. Tim kedua dikirim untuk menyelidiki rumah itu pada hari-hari berikutnya. Tapi ketika mereka tiba, Henry Rosyth tidak dapat ditemukan. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada tubuh, dia menghilang gitu saja. Dia tidak pernah terlihat lagi. Organisasi SCP memiliki catatan resmi tentang dua entitas inkorporeal terpisah yang berdiam di dalam SCP-2696. Yang pertama, SCP-2696-1 tampaknya adalah hantu atau memori, tanda energik apapun sebutannya, dari Clara Rosyth. Penampakan itu adalah yang ditemui Jitinder Jay Shankar dan The Bartons. Dia tembus pandang dan tidak berwujud dan paling sering muncul dalam bentuk Clara sebagai seorang ibu muda di puncak kesehatannya yang baik. Dia juga kadang-kadang mengambil beberapa wujud yang tidak manusiawi, termasuk semak plumeria yang layu dan kolom tulang, otot, serta daging yang meresahkan. Paparan entitas Clara memiliki efek negatif yang nyata pada siapapun yang mendekatinya. Orang-orang yang berada dalam jarak beberapa kaki dari SCP-2696-1 telah melaporkan halusinasi visual dan pendengaran ringan seperti bayangan mengerikan dan suara-suara berbisik yang melantunkan bahasa asing. Ada juga laporan tentang amnesia, pingsan, kejang, pendarahan dari hidung, mulut, dan telinga, dan dalam kasus yang paling parah, episode disosiatif yang mengakibatkan hilangnya identitas sepenuhnya. Banyak dari efek samping fisik ini dianggap sebagai hasil dari radiasi dalam jumlah besar yang telah diukur yang dilepaskan oleh entitas. Entitas kedua di rumah yang dikenal sebagai SCP-2696-2 sebenarnya adalah dua entitas yang selalu tampak berpasangan. Dikenal sebagai 2A dan 2B, ini adalah kerangka Miles dan Edgar Rosyth, anak-anak almarhum Clara dan Henry. Mereka terletak di dalam kamar anak yang tidak dapat diakses oleh orang luar dengan pintu yang tampaknya dapat menutup sendiri sesuka hati dan mencegah para peneliti masuk. Kedua kerangka tersebut sebagian besar tidak aktif, hampir selalu berada di lantai kamar anak dalam posisi janin. Mereka hanya menjadi aktif selama periode aktivitas ekstrim dari entitas Clara. Ketika Clara sangat aktif dan mencoba untuk meninggalkan domainnya yang biasa di benar rumah, kerangka telah dilaporkan bergulat dan bermain satu sama lain, menari di sekitar ruangan atau berdiri di pintu kamar anak tampak menunggu sesuatu. Namun pada satu kesempatan penting pada 12 Juni 1990, kedua makhluk SCP-2696-2 dapat benar-benar meninggalkan kamar anak dan melakukan perjalanan ke tempat lain di rumah. Serangkaian sambaran petir besar meningkatkan tingkat energi di rumah dan tingkat radiasi Clara tiba-tiba melonjak secara signifikan. Pelindung gelombang yang ditempatkan di rumah rusak dan Clara menjadi lebih aktif dari biasanya, berubah menjadi masa gelap berputar-putar yang mengeluarkan jeritan memekakan telinga. Pintu depan rumah terbanting menutup sendiri dan menolak untuk dibuka, menjebak tim peneliti yang ada di situ saat itu. Mereka hanya bisa keluar setelah SCP-2696-2A dan 2B terlihat meninggalkan kamar anak. Bergandengan tangan mereka mendekati Clara dan membuka tangan mereka padanya. Ditenangkan mungkin oleh gema jauh dari cinta seorang ibu, entitas menjadi tenang dan tim organisasi akhirnya bisa pergi. Masih belum diketahui bagaimana 2A dan 2B dapat menyalakan kamar anak, tapi tidak ada insiden tingkat ini sejak itu. Saat ini rumah puncak gelap tetap berdiri dan sebagian besar tidak tersentuh dari bagaimana penciptanya meninggalkannya. Organisasi SCP mempertahankan batas ketat 1 km persegi di sekitar rumah dan tidak ada warga sipil yang diizinkan untuk melewatinya. Tidak hanya bangunan yang dibatasi untuk warga sipil, sebagian besar anggota organisasi SCP juga dilarang memasuki rumah. Beberapa dari satu-satunya yang diizinkan masuk adalah tingkat khusus anggota organisasi SCP, kelompok penelitian penahanan eksperimental atau ECRG, dan GTT Theta
Jakarta 77 yang dijuluki Siapa Yang Akan Kamu Panggil. Mengingat apa yang dipelajari dalam peristiwa aktivasi 1990, jelas bahwa prosedur penahanan memiliki tingkat kegagalan yang tidak sebanding untuk menahan SCP-2696-1, dan menurut file penahanan ada kemungkinan 47% Clara lolos dari penahanan sepenuhnya pada tahun 2030. Catherine Statement pernah menulis, rumah tidak berhantu, tapi orang-orangnya. Henry Rosyth begitu dihantui oleh kehilangan istri dan anak-anak tercintanya sehingga dia tidak tahan untuk tinggal sendirian di rumahnya yang besar dan kosong. Henry Rosyth mungkin sudah lama pergi, tapi usahanya untuk memahami apa yang telah lama hilang sebelumnya telah mengubah rumah yang dibangunnya selamanya. Kesedihannya, rasa sakitnya, energinya memenuhi rumah dengan gema dari orang-orang yang dicintainya. Dan seperti yang sering terjadi ketika rasa sakit tidak diobati, itu mulai bernanah dan berubah menjadi busuk. Dr. Henry Rosyth adalah orang yang sangat terhantui, dan sekarang rumah berhantunya adalah satu-satunya yang tersisa dari dirinya. Sekarang tonton SCP-1730 Apa Yang Terjadi di Lokasi 13, kompilasi cerita lengkap, dan SCP-1337 Penumpang untuk anomali yang akan membuatmu merinding.